Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan, kesempatan serta hidayah pada hari ini. Kita dihadirkan dalam majlis ilmu, di dalam majlis majas di Masjid Al-Muhajirin pada hari ini. Bersama-sama kita berniat mencari ridhonya Allah, bersama-sama kita berniat mencari ilmu warisan Rasulullah, bersama-sama kita berniat mengharap dari Allah kasih sayangnya, yang dengan kasih sayangnya itulah segala sesuatu akan menjadi baik, dan dengan kasih sayangnya itulah kita berharap apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang tersayang di hati kita. Semoga Allah menerima niat kita, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, semoga Allah memperlakukan kita dengan kelembutannya, dengan sifat kasih sayangnya, dan semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dengan penjagaan yang sempurna sepanjang waktu selama-lamanya dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita duniawi wa ukhrawi, diberikan kepada kita istiqamah dalam keimanan, keislaman, dan amal saleh. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keberkahan dalam rezeki, keluarga, dan keturunan menjadi orang-orang yang saleh. Nah, semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan dan dari makhluk-makhluk yang buruk. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam sehingga agama Islam adalah agama yang relevan untuk semua zaman. Ajaran yang berlaku dari mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Maka tidak ada dalam ajaran Islam suatu ajaran yang dikatakan tidak sesuai zamannya. Tidak ada suatu ajaran Islam, syariat Allah dan Rasul ini yang dikatakan tidak sesuai dengan daerahnya. Syariat Allah berjalan dan berlaku sampai hari kiamat, berjalan dan berlaku dimanapun dia berada. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Kanjeng Nabi keistimewaan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Beliau menjelaskan dalam hadis yang panjang, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi oleh Allah 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. yakni ada 5 hal spesial buat Kanjeng Nabi. Rasul-rasul sebelum beliau enggak mendapatkan 5 ini. Hanya beliau yang mendapatkannya, dan itu sebuah kemuliaan yang kita rasakan sampai sekarang ini.
Apa itu 5 hal yang dijadikan sebagai keistimewaan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas nabi-nabi yang lain? Beliau menyatakan yang pertama, setiap nabi diutus hanya untuk bangsanya, untuk kaumnya, sementara aku diutus oleh Allah untuk seluruh bangsa umat manusia, bahkan bangsa jin. Rasulullah diutus bukan hanya untuk orang Arab, Rasulullah tidak diutus untuk orang Ajam, beliau diutus untuk seluruh manusia, dari mulai bangsa Arab dan selain Arab. Berbeda dengan nabi-nabi yang dahulu, mereka itu diutus oleh Allah hanya untuk bangsanya. Nabiullah Musa alaihissalam diutus oleh Allah membawa syariat, membawa ajaran, tetapi khusus untuk Bani Israel. Maka bangsa-bangsa lain yang saat itu hidup di dunia selain bangsa Israel tidak masuk dalam ranah risalah Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula Nabi Allah Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk bangsa Bani Israel, khusus bagi mereka. Hanya saja Nabi Isa menyempurnakan apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan meneruskan banyak hal yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Nabi Daud diutus kepada bangsanya, Nabi Sulaiman diutus kepada bangsanya, dan semua nabi mereka diutus hanya untuk bangsa mereka. Adapun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa al-mab'uts ila al-alamin al-jinni wal insi ajma'in. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai kasih sayang kepada alam semesta. Syariat Rasulullah berlaku untuk Arab maupun tidak Arab, berlaku untuk semua bangsa, mau Eropa, mau Amerika, mau Asia, mau Turkiya, mau Indonesia. Mereka harus mengikuti syariat Nabi, dan syariat Nabi ini berjalan untuk mereka, berlaku untuk mereka, dengan latar belakang kebangsaan yang berbeda-beda, dengan latar belakang suku, budaya yang berbeda-beda. Mereka wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka ingin selamat di dunia dan akhirat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Lau kana Isa bin Maryam hayyan ma wasi'ahu illa an yatba'ani." Atau kama qala. Seandainya Nabi Isa masih hidup ketika aku diutus, maka dia ikut syariatku, ikut ajaranku, ikut kerasulanku. Bahkan semua nabi yang pernah diutus oleh Allah, semua rasul yang pernah diutus oleh Allah, mereka tuh diutus oleh Allah di masa-masa mereka ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka itu, setiap nabi yang diutus oleh Allah dikasih perjanjian oleh Allah. Apa perjanjiannya? Hai Nabi Musa, hai Nabi Ibrahim, hai Nabi Fulan, hai Nabi Fulan, iya ya Rabb, di tengah-tengah tugas kalian sebagai Rasul, membawa kenabian, membawa syariat, kalau aku mengutus Nabiku Muhammad, apakah engkau siap untuk mengikutinya? Apa engkau siap untuk tunduk kepada syariatnya? Qalu aqrarna. Mereka berkata, kami siap.
Kami siap. Di tengah-tengah kami mengemban amanah sebagai Rasul. Kalau engkau utus Rasul Muhammad, kami ikut. Kami tunduk kepada Muhammad dan mengikuti syariat Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena itu Allah merekam ayat hal ini dalam Al-Quran. Wa idza akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Niki ampalan Quran niki mun rada lali-lali kurang murojaah nggih. Jadi Masya Allah tiang niku nek mun hafal Quran 30 juz, Masya Allah hebat luar biasa ya, dan harus menjaga supaya enggak hilang hafalannya ya. Kula niku janjane dereng hafal 30 juz, kula niku paling 20 kira-kira, tapi iki kula tak tambah-tambah terus niki ya. Semoga-moga saged ya toh. Kita semangat kepingin menghafal Quran. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa idza akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala a'akhadtum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Bahasane ngoten niku mun. Nabi-nabi sampeyan di tengah-tengah mengemban amanah menjadi rasul, membawa ajaran kepada bangsa kalian, kepada umat kalian. Di tengah-tengah mengemban amanah, kalau aku utus Nabiku Muhammad, apakah kalian siap untuk mengikuti dia, untuk manut kepada syariatnya? Qalu aqrarna, kami siap. Ini keistimewaan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita mendapatkan kenikmatan besar sebagai umat beliau dan beriman kepada beliau. Karena umat Nabi ada dua, saudara-saudara. Ada ummatul ijabah, ada ummatul da'wah. Ada ummatul ijabah, ada ummatul da'wah. Ummatul ijabah siapa? Ummatul ijabah yaitu umat Nabi Muhammad yang sudah muslim, yang sudah beriman, ijabah, sudah menjawab, menerima. Alhamdulillah kita menjadi ummatul ijabah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin Allahumma amin. Ada umat Nabi yang namanya ummatul dakwah. Ummatul dakwah, siapa mereka? Yaitu mereka orang yang masih perlu dibujuk, dirayu untuk masuk Islam. Mereka umat Nabi, umatnya Kanjeng Rasul, tapi mereka belum beriman. Disebut umatnya Nabi juga, tapi ummatul ad-da'wah. Perlu kita dakwahi, untuk kita ajak ya, belum Islam mereka, kita ajak kepada Islam dengan cara-cara yang baik, bijaksana, dengan nasihat yang baik. Saudara, inilah keistimewaan pertama yang dibawa oleh Nabi di dalam syariatnya, di dalam kerasulannya. Semua Nabi diutus untuk bangsanya, Nabi Muhammad untuk semua bangsa, tidak hanya untuk Arab saja. Wa ursiltu linnasi jami'a, aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat keistimewaan syariatnya itu relevan untuk semua zaman sampai hari kiamat dan menghapus semua syariat yang sebelumnya. Jadi yang sebelum Nabi terhapus dan syariat beliau tidak akan dihapus terus sampai hari kiamat.
Sementara nabi-nabi yang dulu, mereka syariatnya berlaku di saat mereka hidup saja. Setelah wafatnya nabi tersebut, syariatnya tidak berlaku. Syariatnya tidak berjalan dan terputus. Syariat Nabi berjalan terus zaman demi zaman sampai hari kiamat. Sekarang kita sudah di tahun 1446, sangat jauh dengan Nabi. Tapi lihat bagaimana Al-Quran kita bisa baca persis seperti yang pernah dilafadzkan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kita baca dari kalamullah Al-Quran ini nggak ada kurangnya, nggak ada tambahnya, persis yang dibaca Nabi. Inilah kemukjizatan agama Islam. Tidak ada kitab di dunia ini, tidak ada tulisan karya ilmiah di dunia ini yang tidak mengalami perubahan dan penambahan kecuali Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mengalami penambahan dan pengurangan. Setiap ada orang ingin memalsukan Al-Quran, pasti ditampakkan oleh Allah. Setiap ada orang yang dia ingin memalsukan Al-Quran, dimunculkan oleh Allah orang yang membuka kedoknya orang ini. Qala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, kata Allah. Sudah 1446 tahun apa yang disabdakan Nabi dalam hadis-hadis beliau bisa kita dengar sampai sekarang asli, seakan-akan kita mendengarkannya langsung dari Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis Rasulullah ini diriwayatkan oleh para ulama yang enggak pernah bohong. Mereka orang-orang yang udul, orang-orang yang jujur. Pernah sekali bohong dalam hidup, hadisnya langsung tidak diterima. Ini hebatnya hadis-hadis Nabi, dijaga oleh Allah. Dan oleh Allah itu selalu dimunculkan ulama-ulama ahli hadis yang mereka itu nggak pernah bohong. Padahal kebohongan itu termasuk kemaksiatan yang sekarang ini dianggap biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kebohongan di dalam keluarga biasa, ya. Saling membohongi, akhirnya berkahnya hilang. Kebohongan dalam bisnis, biasa, akhirnya terjadi yang namanya tidak barokah. Apa saja kalau sudah disertai kebohongan, fala barokata fihi, maka enggak ada berkahnya. Karena itu saudara-saudara, kita perlu untuk meniru para ulama ahli hadis. Mereka itu orang yang jujur, enggak pernah bohong. Karena itulah mereka dijadikan hadisnya hadis yang sahih. Ya, kenapa kita tuh kalau belajar hadis ada hadis sahih, ada hadis lemah, ada hadis palsu. Nah, kalau hadis sahih itu perawi-perawinya dari mulai awal sampai akhir nggak ada yang pernah bohong satu kali pun. Dari kesaksian orang sezamannya, ya. Maka kalau kita ingin mendeteksi hadis itu sudah ada bukunya. Ini perawi namanya Hamad. Hamad itu di dalam kitab-kitab ahli hadis sudah dideteksi, oh ini orang selama hidupnya nggak pernah bohong, oh ini orangnya baik, oh ini orangnya jujur. Perawi-perawi itu jumlahnya puluhan ribu dan itu semua terkodifikasi. Bagaimana hebatnya agama ini dijaga oleh Allah. Setiap masa itu perawi-perawi itu, Pak, ya, setiap masa itu perawi-perawi itu, Bu, ada kurikulum vitae-nya, ada statusnya. Ini orang pernah bohong apa enggak, ini orang hafalannya kuat apa enggak, ini orang kalau bicara ini
ada berubah-berubah apa enggak, itu semua ada datanya. Maka kita belajar namanya ilmu rijalil hadis, ilmu tentang mengenal para perawi hadis. Jadi orang kalau mau bohong hadis ketahuan oleh ahlinya, oleh ahli hadis. Ya. Jadi hadis Nabi ada yang sahih. Kenapa? Karena perawinya semuanya nggak pernah bohong. Mulai ujung sahabatnya sampai perawi yang paling bawah. Al-Imamul Bukhari umpamanya meriwayatkan hadis dari orang sebelumnya, itu semuanya jujur semua, nggak pernah bohong semua. Maka hadisnya sahih. Karena itu para ulama ahli hadis menganjurkan orang kalau bisa di rumahnya punya kitab hadis. Salah satu, kalau nggak bisa semua, beli. Namanya kitab Sahihil Bukhari. Itu kitab hadis-hadis Nabi yang paling sahih di muka bumi, yang paling benar. Itu kitab Sahihil Bukhari. Ya, kita beli. Sudah ada terjemahannya. Ya karena ada 10 jilid mungkin agak mahal 1 juta. Tapi kalau kita niat cinta ilmu, kita niat ingin membaca hadis Nabi, ucapan Nabi kita baca, maka kita dapat syafaat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kata beliau tadi, uhsu qulubakum bi ahaditsin Nabi. Ayo penuhi diri kita ini dengan hadis Nabi. Orang yang baca hadis Nabi itu dia orang yang paling banyak sholawat, karena tiap dia baca qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dia bersolawat. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu dia nyebut nama Nabi dan selalu bersolawat. Itu orang yang senang baca kitab hadis Nabi. Karena itu dikatakan orang yang senang baca hadis Nabi itu mendapatkan beberapa keistimewaan. Salah satunya diberikan oleh Allah wajah yang tampan dan awet muda. Al-muhadithun a'tahumullahu al-bahjah wal jamal fi wujuhihim. Orang-orang yang senang hadis Nabi itu diberi oleh Allah istimewa, wajahnya ada aura keindahan dan awet muda. Dan itu terbukti. Kita punya guru-guru dulu, ya, Sayyiduna Al-Imam Muhammad Al-Maliki Mekah, itu ahli hadis. Ya, orangnya itu masya Allah tampan, ya, gagah, senyum, ya, selalu nyenengin orang, kaya, ya, santrinya banyak, masya Allah lengkap. Itu orang yang senang baca hadis Nabi, orang yang suka membaca hadis Nabi. Itu orang yang didoain oleh Nabi wajahnya tampan awet muda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami'aha farubba muballaghin au amin sami'. Kata Nabi, Allah akan memberikan cahaya dan ketampanan dan keindahan kepada orang yang mendengar hadisku dan diajarkan kepada orang lain. Maka ahli hadis itu mendengar hadis Nabi, diajarkan. Dia mendengar riwayat, disampaikan kepada yang lain, dapat berkah doa Nabi ini. Didoakan oleh Nabi, semoga ditampankan wajahnya, diberikan cahaya dalam wajahnya. Hakada keistimewaan orang yang senang baca hadis Nabi. Yang kedua, orang yang senang baca hadis Nabi itu dia termasuk orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi. Dan kanjeng Nabi berkata dalam hadis, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Fi riwayat aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad,
Orang yang paling dekat nanti duduknya di hari kiamat dengan aku adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada aku. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Apa kita nggak kepingin mendapat kemuliaan yang paling hebat di dunia dan surga ini? Di dunia kita kalah sama sahabat Nabi, karena mereka orang yang ditakdir oleh Allah hidup di zaman Nabi, mereka duduk berdampingan dengan Nabi. Kita nggak dapat itu, tapi alhamdulillah kita nggak kelewatan dari syariat beliau, kita nggak kelewat dari ajaran beliau. Dan Rasulullah kasih kesempatan, kalau kalian terlewat dari zamanku, nggak bisa duduk dengan aku, nggak bisa dekat duduk bersama aku, masih ada kesempatan di surga. Mau pengen jadi orang yang paling dekat dengan aku duduknya, paling dekat dengan aku tempatnya, perbanyak sholawat kepadaku, sampai kalau engkau menjadi orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku, engkau orang yang paling dekat duduknya dengan aku. Kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Ayyuhal ikhwanul kiram. Nah, secara otomatis orang yang senang baca kitab hadis itu dia banyak sholawatnya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya makruh orang itu kalau nulis Rasulullah alaihi wasallam dikasih SAW. Itu kurang baik, karena nanti orang yang nggak paham, nggak sholawat, cuma dibaca aja bersama Rasulullah SAW gitu. Tulis saja sallallahu alaihi wasallam, karena itu sholawat. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca hadis selalu dia dermemel, selalu dia ucapannya itu sholawat. Karena itu sempatkan ada satu alokasi waktu kita di rumah itu baca hadis Nabi. Ya, nggak banyak deh, 1 hari setengah jam. Dan hadis-hadis Nabi itu alhamdulillah udah diterjemahkan banyak sekali. Ya, mau beli satu kitab Sahih Bukhari ada terjemahannya. Oh, kalau kebesaran repot, beli mukhtasarnya, ringkasannya. Ringkasan Sahih Bukhari. Ya. Ringkasan Sahih Bukhari ada yang namanya kitab Abi Jamrah fi Mukhtasar Sahih, At-Tajridus Sharih fi Mukhtasar Sahih, kitab Sahih Bukhari yang sudah diringkas oleh Imam Abi Jamrah, namanya Tajrid Sharih. Itu murah, ya, paling 50.000 dapat kita baca tiap pagi. Masya Allah, cahaya masuk ke hati kita, nurnya Rasulullah masuk dalam jiwa kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ini hadis Rasulullah. Ya, kalau kita yang nggak membacanya, terus siapa yang membaca? Ini adalah warisan Nabi. Kalau kita nggak mendapatkannya, kita mau dapatkan dari mana lagi warisan Nabi? Ayyuhal ikhwanul kiram. Ya, kalau ada orang tua kita atau mungkin ada kerabat kita yang masih hubungan dekat, dia wafat, mungkin di luar kota, mungkin di luar negeri, bahkan dia meninggalkan warisan dan kita dapat bagian katanya, masih katanya ini. Itu, pamanmu itu meninggal di Surabaya loh, atau fulan, Pak Demu atau Pak Limu itu meninggal di Jakarta atau di Malaysia, dia meninggal nggak punya ahli waris, kamu dapat loh, karena kamu termasuk asobah. Bener, wah dikejar tuh. Dia sampai ke Malaysia, dia ke Surabaya ngurus, itu supaya untuk bagian warisan sing katanya dia dapat warisan tadi. Ini urusan dunia, kita kejar sampai begitu semangatnya. Nabi punya warisan, warisannya apa? Ilmu. Dan warisan ilmu Nabi itu yang paling mulia adalah Al-Quran dan hadis. Karena ini asli, Al-Quran kalamullah, hadis kalamun Nabi. Ya. Maka kita jangan ketinggalan ngerebut warisan Nabi itu. Kita dapat bagian kok. Kita semua umatnya dapat bagian warisan Nabi. Cuman warisan Nabi bukan harta, warisan Nabi bukan tanah, warisan Nabi bukan sertifikat, warisan Nabi ilmu.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya Nabi dan Rasul kalau wafat, kalau sedo, kalau meninggal dunia, nggak ada warisannya. Semua Nabi nggak ada warisannya. Nabi kalau sedo hartanya untuk umat, ya, supaya Nabi nggak dituduh Nabi ngumpulin duit-duit banyak untuk keluarganya, ya. Berbeda dengan raja, pejabat, oh kalau mati rekeningnya masih gendut-gendut itu, ya. Kalau Nabi, anak-anaknya nggak bisa mendapat warisan dari Nabi tersebut. Semua warisan Nabi milik umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga tidak ada lagi orang menuduh Nabi mengumpulkan harta untuk keluarganya, Nabi meninggalkan harta untuk anaknya, nggak ada. Ya, tidak ada warisan untuk Nabi. Ya, tidak ada warisan yang diwarisi dari seorang Nabi, nggak ada. Semua harta peninggalannya untuk umat. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling zuhud, orang yang paling enggak punya dunia itu Nabi. Beliau meninggal dunia dalam kondisi masih punya utang kepada orang Yahudi, menggadaikan baju perangnya dan belum bisa membayar sampai sedo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dibayar oleh Sayyidina Ali, ditebus oleh Sayyidina Ali, ya, sehingga Nabi meninggal dunia enggak punya utang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayyuhal ikhwan, jadi orang yang senang baca hadis, orang yang paling banyak baca salawat kepada Nabi. Karena itu semangat nih, mulai hari ini kalau bisa di rumah tuh punya buku hadis. Beli salah satu. Kalau kita punya semangat dan punya duit, ada rezeki, beli banyak. Ya, minimal kita punya Kutubus Sittah, Sahih Al-Bukhari kita punya, Sahih Muslim kita punya, ya. Terus kita ada lagi Abu Dawud, ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Banyak kitab hadis. Ya, kalau yang wah itu besar-besar, beli yang agak kecil, ya, Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, bagus, berkah. Jadi anjuran kita membaca hadis, ya, anjuran kita membaca sabda-sabda Nabi ini sangat penting kita perhatikan, saudara-saudara. Ya, jangan sampai hati kita ini kosong dari sabda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai jiwa kita ini jauh dari nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara, kalau kita membaca hadis, kita tidak boleh menyimpulkan sendiri. Tetapi kita itu bertanya kepada para ulama kalau mengalami satu muskil. Ya, kita tetap membaca, ya. Tapi kalau sudah berkenaan dengan hukum, jangan gegabah menghukumi. Ya. Hukum-hukum sudah dijelaskan oleh para ulama dalam fikih-fikih mereka. Fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Maliki, fikih Hanafi. Dan semua itu bersumber dari hadis. Sudah matang menjadi racikan fikih. Maka kita kalau sudah urusan hukum, kita nggak usah menyimpulkan sendiri. Kita baca hadis, kisah-kisah teladan, ya, kisah-kisah Rasul, yang nasihat-nasihat Rasul, ya, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah keluarga Nabi dan sebagainya. Kalau urusan hukum, kita nggak usah ngambil dari hadis, serahkan kepada fikih. Maka penting juga orang itu tahu maksud membaca hadis, yakni membaca sejarah Nabi, ya, membaca nasihat-nasihat Nabi dalam hadis-hadis beliau. Tapi kalau sudah urusan fikih, bertanya kepada para ulama dan tidak menyimpulkan hukum dari hadis yang dia baca dengan dirinya sendiri. Saudara, melanjutkan daripada 5 hal keistimewaan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ketiga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diberikan keistimewaan bahwasanya masjid dan tempat ibadah itu bisa, sholat bisa dilakukan di tempat manapun saja. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan kemudahan dalam agama ini, orang itu mau sholat dimanapun bisa, yang penting tempatnya bersih, suci. Ada petani, dia di tengah-tengah sawah, kalau pulang ke rumah dia repot jauh di tengah hutan, dia sama istrinya atau sama temannya di sawah, dia sholat sah. Itu kemudahan. Ada orang kerja di kantor ada musola, sholat di musola kantor sah. Berbeda dengan agama-agama dulu, syariat-syariat dahulu yang dibawa oleh nabi-nabi zaman dahulu, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka kalau ibadah harus ke tempat namanya sauma'ah, tempat khusus, ya seperti masjid gitulah. Jadi kalau zaman dulu tuh ibadah nggak bisa di mana-mana tempat, di rumah nggak bisa. Ibadahnya ke tempat khusus, namanya sauma'ah. Tapi daripada rahmatnya Allah, agama Rasulullah membawa kemudahan yang luar biasa. Sampean mau sholat di mana saja, ya, yang penting bersih tempatnya, ya, maka itu sah, disahkan. Ya, ada orang sholat di jalan sah. Kita tuh mau Idul Fitri itu ada sampai ke jalan, sah sholat di jalan. Sholat di lapangan sah. Ya, Jumatan penuh sampai lapangan, kita sholatnya di lapangan sah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya, agamaku ini diberi oleh Allah rahmatan, kasih sayang dan kemudahan. Dimanapun kau sholat ibadah, Allah menerima ibadahmu. Ya, sah. Jangan sampai kita sholat dianggap harus di masjid, terus nanti kalau kita kepepet waktu, kita akhirnya sampai keluar waktu gara-gara ngejar masjid. Enggak. Kalau kita udah tahu waktunya mepet, sholat di mana saja. Mau di pom bensin ada musola, kita sholat. Waktunya sudah mepet. Ada orang pulang kantor dari kantornya jam 4, kepingin sholat di rumah, udah jam 5 lebih, mepet nih. Cari pom bensin atau masjid dimanapun, atau musola, atau bahkan kalau dia sudah punya wudhu di pinggir jalan, dia sholat sah. Agama Islam diberi kemudahan oleh Allah, agama syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya. Hanya nanti kita baru berbicara mana keutamaannya. Ya, tapi kalau lagi kesahnya boleh. Sholat di rumah, bahkan dianjurkan orang itu jangan sampai sholatnya di masjid saja, rumahnya juga dipenuhi sholat. Sholat sunnah. Ya, kata Nabi, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Ya, jadikan sebagian sholat kalian itu di rumah. Ya, ini sholat sunnah. Sholat sunnah banyak di rumah, supaya rumahnya bercahaya, rumahnya didatangi malaikat-malaikat Allah. Ayyuhal ikhwanul kiram. Ya. Kemudian Allah jadikan juga keistimewaan bagi umat Nabi, tanah menjadi alat untuk bersuci, yaitu untuk tayamum. Ya, tayamum itu khususiyah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekarang itu tayamum, ya, nggak seperti zaman dahulu. Artinya sekarang kemudahan semakin kita rasakan. Di mana-mana ada air, ya, di mana-mana air itu gampang. Tiap masjid airnya, masya Allah. Ya, zaman dulu tidak seperti sekarang. Orang perlu tayamum kalau pas nggak ada air, pepergian, atau mungkin di satu kampung yang jarang air, atau di musim kemarau, itu mereka tayamum sebagai pengganti dari wudhu, menggunakan debu diusapkan ke wajah dan kedua tangan, dan itu sudah sebagai pengganti wudhu, bahkan pengganti mandi, wajib kalau diperlukan. Ya, ini keistimewaan, ya, yang Allah berikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam syariatnya beliau
yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian berikutnya, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, bahwasanya syariat beliau itu adalah menghapus syariat yang sebelumnya. Ya, semua syariat yang sebelumnya sudah nggak bisa berlaku dengan adanya Rasulullah. Maka nggak bisa saya mengikuti Nabi Isa, nggak bisa. Saya mengikuti Nabi Musa, ajarannya nggak bisa, nggak sah. Anda harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, karena ajaran Rasulullah itu menghapus seluruh ajaran yang sebelumnya. Saudara, perlu dipahami bahwa semua nabi itu ajarannya sama, yaitu Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada selain Allah. Itu misi semua nabi. Semua nabi. Maka dikatakan al-anbiya abna'u allat. Para nabi itu semua satu misi, satu ruh. Semua nabi datang dengan misi jangan menyembah selain Allah. Itu misi para nabi semuanya. Ini agama Islam, tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikan Allah. Hanya saja hukum-hukumnya, perinciannya itu berbeda-beda. Ya, fikihnya atau syariatnya rinci itu berbeda-beda. Nah, perincian-perincian tadi itu yang berlaku di zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad sudah terhapus dengan syariatnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah dari keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, yang kelima, di antara keistimewaan umat Rasulullah atau syariat Rasulullah, bahwasanya ghanimah zaman dahulu haram untuk dimakan, tapi zaman Nabi ghanimah itu dihalalkan, dan untuk umat Rasulullah ghanimah itu dihalalkan. Tentunya ghanimah itu adalah dalam kondisi perang, ya, dan itu ada pembahasan yang panjang tentang hukum-hukum ghanimah di dalam peperangan. Saudara-saudara, kesimpulan dari semua tadi ini, ya, kita oleh Allah diberikan kemuliaan, ya, satu keagungan dan satu kehormatan menjadi umat beliau Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya bakhtana, maka betapa beruntungnya kita dipilih oleh Allah menjadi umat beliau. Marilah kita jiwai nikmat besar ini, kita rasakan, kita resapi kenikmatan yang besar ini, terpilih menjadi umat Nabi. Bukan hanya umat Nabi yang ijabah, yang mengimani, yang mencintai, yang memuliakan, menghormati, mengharap syafaatnya, banyak bersalawat kepadanya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Marilah saudara-saudara, kita terus menggali ilmu-ilmu Nabi, sunnah-sunnah Nabi, terus kita gali dan kita amalkan sedikit demi sedikit, ya. Karena segala kekurangan, segala kekalahan, segala kemunduran yang dialami umat ini tidak lain akibat mereka itu cuek dan meninggalkan ajaran Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penting sekali, ya, kita belajar terus tentang sunnah-sunnah Nabi, syariat-syariat Nabi, amalia sehari kita, dari mulai bangun tidur, ke kamar mandi, ya, keluar rumah, ke masjid, di masjid, sholat kita, wudhu kita sesuaikan pelan-pelan seperti Nabi. Baca hadis Nabi, ya, baca fikih-fikihnya ulama. Nah, kita tambah ilmu, semakin kita bisa mempersiskan, memiripkan diri kita kepada Nabi, ya. Karena sudah kesimpulan ulama, ijma' aklamasi, kedekatan orang kepada Allah itu yang menjadi ukurannya adalah bagaimana dia persis dengan Nabi dalam amaliyahnya. Semakin persis dengan Nabi, dia semakin dekat dengan Allah. Kalau ingin perlombaan orang dekat dengan Allah, bukan dengan penampilan, ini punya keanehan begini, ini punya keramat begini, wah, itu enggak jaminan.
Keanehan-keanehan nggak harus wali, dukun bisa, pesulap bisa, ya. Jadi keanehan-keanehan itu bukan tanda kewalian orang, bukan tanda derajat tinggi orang kepada Allah, enggak. Ya. Punya hal-hal yang mentereng, enggak, itu bukan tanda. Ini udah kesepakatan ulama seluruh dunia. Imam Ghazali bahwasanya semua ulama telah bersepakat kedekatan seseorang hamba dengan Allah dan kelasnya dia di sisi Allah itu tergantung pada bagaimana dia semakin mirip, semakin persis, semakin niru Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu kita semangati diri kita mengarah kepada tujuan yang mulia ini, tujuan yang agung ini, ya. Kita semangati diri kita untuk meraih, ya, juara dalam perlombaan yang suci dan yang terhormat ini, ya. Berlombalah untuk semakin niru Nabi dalam ibadah, ya. Kemudian nanti dalam sunnah-sunnah, kemudian di dalam, bahkan ulama-ulama itu dalam tata cara hidup gitu niru Nabi, ya. Meniru Rasulullah, semakin persis semakin bagus, semakin persis semakin lurus, semakin persis semakin mulia, semakin persis semakin kita istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.